Halo semuanya, puasanya masih semangat kan ya? Ingat, ngabuburitnya bakal ditemenin mau cerita kok. Setelah melalui berbagai macam film, akhirnya aku ngerasa kangen banget dengan film perhiuan. Ini salah satu film hiu yang udah banyak banget dibahas, dan mau cerita bakal menyuguhkannya juga, karena emang seru. Kalian pasti tahu kan film The Meg, siapa sih yang nggak tahu? Jadi biar nggak berlama-lama, biar langsung masuk ke ceritanya, kita mulai aja. Tapi jangan lupa dong sama subscribe, like, dan komen. Loncengnya juga aktifin ya. Oke deh, ini dia The Meg. Diawali dengan scene sebuah kapal selam yang mengalami kerusakan. Dan inilah Jonas Taylor yang sedang melakukan penyelamatan kepada seluruh awak kapal selam. Terlihat kerusakan kapal di mana-mana. Singkat cerita, saat akan kembali ke kapal penyelamat, D'Angelo, rekan Jonas, mendengar sesuatu di luar kapal selam. Mereka tahu ada makhluk yang mengitari kapal dan membentur-benturkan kapal. Jonas pun memerintahkan Mark dan D'Angelo segera pergi ke kapal penyelamat. Saat Jonas sampai di kapal penyelamat, ternyata Mark dan D'Angelo terjebak. Menghadapi pilihan berat, Jonas pun menutup pintu kapal penyelamat dan pergi meninggalkan rekan-rekannya. Hal itu harus dipilih Jonas karena jika kembali ke dalam kapal selam, yang ada semuanya malah akan mati. Lalu 5 tahun kemudian, di stasiun penelitian Manawan, pantai China, mereka kedatangan Jack Morris, seorang investor. Jack disambut oleh Dr. Min Wei Zhang yang merupakan seorang ilmuwan bawah laut. Jack ini dikenalkan juga dengan anaknya, yaitu Su Yin, sekaligus ahli biologis kelautan. Terus Su Yin ini mempunyai anak yang diberi nama Mei Yin. Jadi stasiun ini adalah pusat penelitian Palung Mariana, tempat terdalam di bumi. Kali ini Jack sedang berada di O-Level, pusat dari semua sub penelitian. Di sini terlihat dengan jelas semua makhluk laut. Setelah itu Jack dibawa ke ruang kendali, di mana Jack dikenalkan dengan beberapa staf di sana, termasuk kepala stasiun penelitian, Meg. Jack juga dikenalkan kepada Lori Taylor, pilot kapal selam. Kapal selam yang dinaiki Lori ini diberi nama The Origin. Lalu scene selanjutnya, Jack ditunjukkan penjelasan lanjut mengenai Palung Mariana, di mana Dr. Zhang mendapat teori baru. Mungkin saja, dasar dari Palung Mariana ini bukan dasar aslinya, melainkan hidrogen sulfida, gas yang tidak berwarna, jadi seperti awan. Ada kemungkinan di bawah sana ada sesuatu kehidupan lain. Jika teori Dr. Zhang benar, maka mereka akan jadi yang pertama melihat. Tapi, jika tidak terbukti, berarti Jack membuang uang investasinya yang tidak sedikit. Sedangkan di The Origin, Lori dan timnya akan memulai pengecekan dasar Palung Mariana. Dan saat menyentuh dasar, ternyata mereka benar-benar bisa menembus dasar Palung Mariana. Mereka seakan-akan masuk ke dalam awan. Semua orang yang berada di stasiun penelitian bergembira karena teori Dr. Zhang benar dan tentunya uang Jack tidak terbuang sia-sia. Mereka melihat dunia lain di bawah sana. Beberapa spesies baru terlihat dengan sangat jelas. Rover pun dilepaskan. Sebuah robot yang akan mengeksplorasi lebih jelas. Rover ini akan dikendalikan oleh DJ, pilot jarak jauh. Saat semua orang menikmati pemandangan baru mereka, tiba-tiba Toshi memberitahu bahwa di radarnya ada tanda sesuatu datang, besar dan sangat cepat. Sedangkan Rover mengalami kehilangan kendali juga karena sesuatu membentur. Saat memeriksa kendali kapal, radar kembali menunjukkan sesuatu misterius itu berada di belakang mereka. Dan tiba-tiba, kapal pun terguncang. Setelah kehilangan komunikasi dengan The Origin, seluruh tim peneliti melakukan rapat darurat, memikirkan cara menyelamatkan The Origin, karena tidak pernah ada yang melakukan penyelamatan melebihi 10.000 meter. Max sebenarnya memikirkan Jonas untuk pergi menyelamatkan The Origin, karena dia pernah melakukan tindakan paling benar ketika kejadian 5 tahun yang lalu. Ditambah lagi, Lori adalah mantan istri Jonas. Lalu, dia ada Dr. Hiller, yang dulu pernah berada di kapal penyelamatan dengan Jonas. Dr. Hiller menolak pendapat Meg, karena psikologi Jonas sudah tidak baik sejak kejadian itu. Dr. Zhang menghentikan perdebatan Meg dan Hiller. Dr. Zhang mengatakan bahwa Jonaslah satu-satunya harapan, karena Jonas pernah berada dalam keadaan di mana dia menghadapi makhluk besar dan dia bisa menyelamatkan diri.
Akhirnya, mereka semua sepakat mendatangi Jonas, yang kini diam di Thailand. Singkat cerita, Dr. Zheng dan Meg berhasil menemui Jonas. Mereka langsung mengutarakan niatnya datang ke Thailand. Jonas langsung menolak. Tawaran apapun yang akan diberikan, dia tidak akan pernah kembali untuk menyelam. Meg pun memutarkan rekaman terakhir dengan Lori. Setelah mengetahui bahwa mantan istrinya lah yang harus diselamatkan, ekspresi Jonas tentu saja berubah. Sedangkan di The Origin, Wall berhasil menyalakan kembali mesinnya. Setidaknya mereka bisa menyalakan penghangat. Tapi setelah sistem kembali aktif, kapal selam mengalami guncangan lagi, yang menyebabkan perut Lori jadi tertusuk salah satu peralatan di sana. Tidak hanya itu, The Origin mengalami kebocoran gas akibat guncangan tadi. Mereka hanya punya beberapa jam sampai oksigennya habis. Melihat itu semua, Suyin memutuskan menaiki salah satu kapal yang akan menarik Origin. Tapi, itu tetap beresiko karena jika penimbang The Origin meledak, maka kapal yang dinaiki Suyin pun ikut meledak. Mendengar hal itu, Suyin akan tetap melakukan tindakannya. Singkat cerita, Jonas akhirnya sampai di stasiun penelitian. Di sini juga akhirnya Jonas dan Hiller kembali bertemu setelah 5 tahun lamanya. Lalu di scene ini, Jonas mulai masuk ke dalam kapal selamnya yang bernama Evolution. Jonas melakukan penyelaman dengan kecepatan tinggi yang sedikit membahayakannya karena akan menyebabkan tekanan di dalam kapal selam. Untuk mempercepat penyelaman, Jonas sementara mematikan daya, termasuk komunikasi dengan stasiun penelitian. Sedangkan di sini Suyin berhasil menemukan The Origin. Saat akan menembakkan pengait, sesuatu membenturnya dan tiba-tiba sebuah cumi-cumi besar raksasa muncul. Cumi-cumi itu akan menghancurkan kapal selamnya. Saat akan mencapai tekanan maksimal, tiba-tiba cumi-cumi raksasa mengeluarkan tintanya dan melepaskan genggamannya. Akan tetapi, di depan Suyin muncul hiu besar. Hiu itu adalah Megalodon. Pada saat itu juga Jonas ternyata sudah kembali mengaktifkan sistem informasinya. Dia merasa senang mendengar Megalodon itu ada, karena Hiller sempat tidak mempercayainya. Tapi tetap saja, mereka dihadapi dengan makhluk yang sangat besar. Jonas pun meminta Suyin mematikan lampu, karena itu akan menarik perhatian Megalodon. Akan tetapi, lampu kapal selam ternyata tidak bisa dimatikan begitu saja, butuh waktu. Sehingga, mau tidak mau Jonas memancing Megalodon dengan mengeluarkan flare kapalnya. Megalodon pun berhasil menjauh dari kapal Suyin. Karena pengait Suyin sudah tidak berfungsi, sehingga Jonas meminta Suyin kembali ke permukaan, dan dialah yang akan melakukan penyelamatan. Dengan berat hati, Suyin pun kembali ke permukaan. Lalu di scene ini, Jonas berhasil menyambungkan kapalnya dengan The Origin. Lori tentu saja terkejut melihat bahwa yang menyelamatkannya adalah mantan suaminya. Setelah menarik Lori, pemindai memberi peringatan bahwa Megalodon kembali mendekat. Kali ini, Jonas tetap berusaha menyelamatkan awak kapal lainnya. Setelah menyelamatkan Wall, Toshi menyadari bahwa waktu tidak akan cukup untuk menyelamatkan dirinya, sehingga Toshi memutuskan menutup pintu kapal dan melepaskan penyambung antara Evolution dengan The Origin. Keesokan harinya semua peneliti meneliti ulang mengenai si Megalodon, hiu yang sebelumnya diperkirakan punah 2 juta tahun yang lalu. Megalodon adalah hiu terbesar, dia bahkan bisa memakan paus menjadi 2 bagian. Tidak ada predator, karena dia adalah rantai makanan paling atas. Jadi Megalodon tidak memiliki rasa takut akan apapun. Di tengah perbincangan, Jack meminta semua peneliti melakukan eksplorasi kembali ke bawah sana. Tapi Jonas tidak setuju karena manusia melawan Megalodon sangatlah tidak mungkin dan berbahaya. Jonas sudah tidak ingin jika diperintahkan masuk ke dalam sana. Scene selanjutnya terlihat Mei Ying yang sedang bermain di O-Level. Dia tidak menyadari bahwa di belakangnya muncul Megalodon yang mendekat. Getarannya terasa ke seluruh stasiun. Suyin mencari Mei Ying dan berhasil menemukan Mei Ying yang sedang ketakutan. Tapi saat itu juga mereka melihat gigitan besar di dinding kaca. Tidak lama, muncul anak paus. Suyin menyadari ibu paus tidak terlihat, dan tidak lama, paus itu diterkam oleh Megalodon.
Setelah melihat fakta hadirnya Megalodon di sekitar mereka, semua peneliti memeriksa penyebab kedatangan Megalodon di kedalaman ini. Dari rekaman data, ketika kapal Evolution keluar dari batas awan, ternyata membuka jalan suhu hangat, yang menyebabkan Megalodon ikut bisa naik ke atas. Padahal suhu sebelumnya biasa-biasa saja. Belum selesai dengan masalah penyebab kemunculan Megalodon, salah satu staf memberitahu bahwa 3 kapal telah karam di sekitar stasiun penelitian. Jason mencurigai itu ulah Megalodon, sehingga mereka pun memutuskan memeriksa secara langsung ke tengah laut. Jax, yang merupakan desainer kapal, menemukan serpihan, yang ternyata kapal ini adalah kapal dari pemburu hiu. Terlihat dari banyak hiu-hiu kecil tanpa sirip. Sirip hiu itu biasanya akan digunakan untuk sup. Megalodon seperti melakukan balas dendam terhadap para pemburu hiu. Mereka pun memutuskan untuk memberikan pelacak ke tubuh Megalodon sebelum memasukkan cairan mematikan, karena kapal tidak bisa mendekat dan sangat berbahaya. Jason pun memutuskan untuk berenang seorang diri mendekati Megalodon. Singkat cerita, Jonas berhasil menemukan Megalodon dan langsung menembakkan pelacak. Start the boat! Start the boat! Setelah berhasil kabur dari Megalodon, kini mereka bersiap untuk menembakkan cairan mematikan ke tubuh Megalodon. Kali ini Suyin yang akan melakukannya. Dia menggunakan sangkar pelindung. Wall memberikan beberapa darah sehingga hiu-hiu mulai mendekat. Dan saat Megalodon mendekat, hiu-hiu kecil ini menjauh. Akan tetapi saat Suyin akan menembak, Megalodon malah menghilang dan tiba-tiba kembali muncul dengan menarik sangkar. Hal itu tentu saja membuat alat derek di perahu ikut tertarik. Sangkar diguncangkan, tapi Suyin masih bisa mengendalikan tembakannya dan berhasil menembakkan racun ke dinding mulut Megalodon. Tapi itu belum selesai, karena pengaruh racun belum bekerja dan Megalodon masih kuat untuk menelan sangkar pelindung. Mendengar bahwa sangkar akan ditelan, Jonas memutuskan pergi menyelamatkan Suyin. Saat sangkar terus menarik perahu, katrol ikut tidak terkendali, yang menyebabkan Jax terlempar. Ketika Jax terlempar, sangkar dilepaskan dari gigitan Megalodon, tapi nyawa Jax yang sekarang jadi taruhannya. Akibat sangkar yang dilepaskan Megalodon, ternyata masker oksigen Suyin pecah. Jonas berusaha membukakan sangkar Suyin, sebelum sangkar ini ikut tenggelam dengan alat derek yang ternyata terlepas dari perahu. Sedangkan di perahu, Wall melepaskan umpan daging agar Megalodon menjauh dari sangkar Suyin. Akan tetapi, Megalodon tetap menuju lokasi Suyin dan Jonas. Untungnya, tali yang diumpankan Wall mampu menahan Megalodon, dan tidak lama Megalodon tidak sadarkan diri. Ternyata cairan yang diberikan Suyin sebelumnya sudah bekerja. Suyin dan Jason pun berhasil menyelamatkan diri ke permukaan. Setelah Suyin tersadar, Suyin melihat sosok hiu yang sudah ditaklukkan. Semua orang terkesima dengan bentuk hiu yang sangat besar ini. Wall meminta difoto bersama Megalodon, tapi Megalodon tiba-tiba bergerak yang membuat Wall terkejut. Ternyata itu hanya gerakan pengait saja. Semua orang menertawakan Wall. Di tengah kebahagiaan, tiba-tiba muncul hiu yang jauh lebih besar dari yang ditangkap sebelumnya. Ternyata inilah Megalodon yang sesungguhnya. Setelah kapal terbalik, semua segera menyelamatkan diri. Tiba-tiba terlihat Megalodon kembali mendekat, yang mengarah ke Jax. Dr. Hiller memutuskan untuk mengalihkan perhatian Megalodon, dan tentunya dialah yang diterkam. Singkat cerita, Meg mendapatkan perahu karet dan mereka memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Akan tetapi Megalodon kembali mengejar mereka dari belakang karena getaran mesin perahu karet itu. Untungnya, sebelum pergi, Jack sempat meminta bantuan dan muncullah helikopter yang menyerang Megalodon. Setelah helikopter menembak dan berhasil menjauhkan Megalodon, Suyin sadar bahwa benturan yang dialami Dr. Zeng menyebabkan Dr. Zeng terluka parah. Suyin harus kehilangan ayahnya di tengah perjalanan.
Singkat cerita, Jack mengumumkan bahwa dia sudah melaporkan keberadaan Megalodon ke seluruh negara Asia. Pihak pemerintah China akan mengambil alih dan akan segera mengevakuasi mereka besok pagi. Manawan untuk sementara diberhentikan sampai Megalodon dibinasakan. Di sini juga Jack mengucapkan permohonan maafnya atas kehilangan beberapa anggota peneliti. Dan malam itu juga Jack meninggalkan Manawan. Kepulangan Jack lebih dulu, ternyata dia memiliki niat lain. Dia ingin menghancurkan Megalodon dengan caranya sendiri, yaitu menggunakan bahan peledak. Jack akan menggunakan dengan cara yang ilegal. Di sini Jack sudah berada di perahu dan timnya melemparkan beberapa peledak ke dalam laut. Tim Jack yang di helikopter mengkonfirmasi bahwa target sudah tumbang. Jack tentu saja senang mengetahui bahwa Megalodon sudah mati. Jack pun memutuskan untuk mendekati bangkai itu dan memerintahkan anak buahnya membawa kenang-kenangan dari gigi Megalodon. Jack melihat beberapa hiu kecil memakan bangkai. Tapi tiba-tiba hiu kecil itu menjauh dan menghilang. Lalu anak buahnya kembali dan mengatakan bahwa bangkai ini tidak ada gigi sama sekali. Mendengar hal itu, Jack sadar bahwa bangkai yang ada di depannya bukanlah Megalodon, melainkan paus. Jack pun meminta timnya menyalakan mesin. Tapi sayangnya Jack terlempar keluar dan semua tim tidak menyadari bahwa Jack telah terjatuh. Lalu keesokan harinya, Meg menelpon seseorang. Saat itu juga Meg tahu bahwa Jack tidak menelpon pihak manapun. Jonas pun meminta untuk meretas satelit Jack untuk menemukan lokasi Megalodon. Mereka akan membunuh Megalodon sebelum Megalodon mengancam hidup manusia yang tinggal di pesisir pantai. Karena dari hasil peretasan satelit Jack, hiu kali ini menuju pesisir pantai Sanya. Dalam 20 menit, mereka harus sudah sampai di pesisir Sanya. Di sini terlihat pantai Sanya yang penuh dengan pengunjung pantai yang sedang berenang. Mereka tidak menyadari kehadiran Megalodon di bawah sana. Saat Megalodon mulai mendekati perairan dangkal, pelacak di tubuh Megalodon mengenai rantai, sehingga terlepas. Rantai yang mengenai Megalodon ternyata tersangkut yang menyebabkan dek yang mengambang di atas pantai terseret. Semua orang di sana mulai tersadar adanya hiu di bawah mereka. Tentu saja, semuanya panik, berlomba-lomba mencapai daratan. Gerakan panik dari semua pengunjung tentu saja semakin memancing Megalodon menyerang. Di tengah penyerangan, para peneliti mengirimkan sinyal suara paus, yang tentunya membuat Megalodon mengurungkan niatnya dan kembali menuju lautan. Menanti kedatangan Megalodon, Jonas dan Suyin juga mulai masuk ke dalam laut. Tidak lama, muncul Megalodon di samping Suyin. Saat Jonas akan menembak, dia sadar Megalodon berada di bawah kapal, sehingga akan terlalu berbahaya jika tembakan malah mengenai kapal. Jonas pun memutuskan membawa Megalodon menjauh dari kapal. Setelah mulai jauh dari kapal, Suyin menembak Megalodon. Akan tetapi, tidak kena sama sekali. Mereka harus melakukan cara kedua. Kini, giliran Jonas yang menembak. Akan tetapi saat Megalodon sudah teralihkan perhatian Jonas, senjata Jonas tidak bekerja sama sekali dan menyebabkan kapal Jonas terkena serangan Megalodon. Di atas sana, beberapa helikopter milik stasiun televisi sedang menayangkan proses penyerangan Megalodon. Akan tetapi karena terlalu fokus melihat ke bawah, sebuah helikopter menabrak helikopter lain. Bahkan salah satunya terjatuh tepat di atas kapal milik para peneliti. Semua yang di kapal terpaksa melompat ke lautan. Mendengar kejadian itu, Suyin jadi panik sehingga Jonas mengizinkan Suyin kembali ke permukaan untuk mencari keberadaan Meiying. Semua orang menaiki kapal Suyin dan menanti keputusan Jonas, karena mereka kini tidak bisa melakukan apapun. Jonas pun memutuskan untuk menggunakan caranya, menyerang Megalodon secara langsung walaupun nyawa taruhannya. Jonas melihat keberadaan Megalodon dan langsung menggoreskan sirip kapal ke tubuh Megalodon. Akan tetapi itu cukup merusak kapal selam, sehingga tidak berfungsi. Kini kapal Jonas lah yang mengalami ancaman.
Ketika kaca pelindung retak sedikit demi sedikit, Jonas memutuskan keluar dan langsung menyerang Megalodon, tepat di bagian matanya. Megalodon dimakan oleh hiu di sekitarnya, dan Suyin pun muncul segera menyelamatkan Jonas. Setelah itu, Jonas dan Suyin menemui rekan-rekannya yang diselamatkan oleh salah satu kapal yang sedang melakukan pesta pernikahan. Kini misi mereka sudah selesai. Oke, itu dia alur film The Meg. Seru banget kan ya? Gak kebayang sih kalau memang di dunia nyata Megalodon masih hidup di bawah sana. The Meg ini salah satu film favorit aku loh. Karena The Meg ini adalah film hiu thriller pertama yang aku tonton. Sebelum mengakhiri, aku gak bosan ingetin kalian untuk subscribe, like, dan komen buat rame channel ini dengan cara share. Silahkan tonton alur cerita lainnya dari Maur Cerita karena masih banyak banget. Sampai jumpa lagi ya di alur film lainnya. See you!